Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hari ini diberikan kita taufik dan kesempatan oleh Allah azza wa jalla bisa hadir di majlis ini di taman dari taman-taman surga Allah. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita amal yang saleh, Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ayuhal hadirin rahmatullah azza wa jalla, masuk kita hari ini pada hadis yang ke-19, Fadlul Dzikri wal Qur'an, keutamaan zikir dan Al-Qur'an. Dan sudah kita ambil hadis Abu Musa al-Asy'ari, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyul mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir, taubahnya seperti perumpamaan antara orang hidup dengan orang mati. Hari ini akan kita ambil insyaallah taala hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Baik, iqra alaina Mami, tafadhal. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Naam. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Masyaallah. Ayuhal hadirin rahmatullah azza wa jalla, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Utsman bin Affan, Al-Khalifatul Rashid radhiyallahu anhu wa ardhah, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahlin khalifah keberapa sahabat Utsman bin Affan? Ke-12. Khalifah berapa? Ke-12. Ke-12. Enggak ada khalifah 12, imam 12 baru ada. Imam 12. Ya. Tapi pindah agama nanti.
Jangan, Sir. Samsul. Imam keberapa? Khalifah keberapa? Uthman bin Affan. 3. Siapa nama Samsul? Tiga. Menantunya Rasulullah SAW. Dengan siapa dia menikah? Gobang. 2 anaknya Rasulullah SAW diambil istri Utsman bin Affan. 2 putri Rasulullah. Lain pertanyaan, jawaban. Hamdan. Oh, namanya. Siapa namanya Hamdan? Komedi? Alwan. Mikas. Usli. Ummul Kalthum. Yang kedua Jaki. Ruqayyah. Ahsanta. Sehingga diberi gelar Dhunnurain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa fi ghayatil munasabah, dan sangat-sangat tepat. Karena hadis ini berbicara tentang Quran. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Quran. Beliau punya ungkapan yang mulia. Apa kata beliau? Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Andai kata hati kalian bersih, maka dia tidak pernah akan kenyang membaca Al-Quran. Dia akan selalu lapar, terus akan baca. Dan kita tahu Utsman radhiyallahu anhu min katabatul wahyi, termasuk pencatat wahyu. Dan beliau punya jasa yang sangat besar. Andai kata nggak ada lain kecuali itu cukup. Beliau yang punya jasa menyatukan bahasanya Al-Quran dengan tulisan disebut Ar-Rasmul Uthmani, ditulis dengan bahasa Quraisy. Beliau membawakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Al-Quranul Karim kalam Allah Azza wa Jalla, firman Allah al-munazzal ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min a'zami mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Sebab para anbiya mereka diberikan mukjizat oleh Allah, begitu mereka wafat, mukjizat itu hilang. Nabi Musa punya mukjizat, salah satunya tongkat. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tongkat itu masih tidak ada. Nabi Musa alaihissalatu wassalam begitu diangkat ke langit, sudah tidak ada lagi di bumi. Apakah tersisa mukjizatnya? Tidak ada. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang penyakit kusta, sudah tidak ada. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam wafat, mukjizatnya khalidah, kekal. Itulah dia Al-Quranul Karim. Di dalamnya hukum-hukum Allah, perintah, larangan, nasihat, dan yang lainnya. Dari makna-makna yang sangat berharga, semuanya terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Yaitu semuanya bisa kita dapatkan bitadabbur, perlu direnungi. Kita nggak bisa baca saja hurufnya, lafaznya. Maka Allah mengajak kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran? Nah, bagaimana kita akan paham tanpa kita merenungi, tanpa kita mempelajari? Maka seorang muslim dituntut, di samping dia menghafal hurufnya,
Dia mempelajari lafaznya, maknanya, sebagaimana para sahabat membelajar kepada Nabi SAW, sebagaimana para tabi'in belajar kepada para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, "Aradtul Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku perdengarkan Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyebutkan, atau sahabat yang lainnya, kunna idza ta'allamna 10 ayatin min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami kalau belajar 10 ayat, ini metode mereka belajar, 10 ayat. Lam natajawazha, kami tidak melangkahi yang 10 itu. Sampai kami mempelajari apa maknanya, apa isinya, dan mempraktikkan amalan atau dan mengamalkan isinya. Fata'allamna al-Quran, maka kami belajar Quran dan kami praktikkan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini cara sahabat dulu. Jadi 10 ayat sampai mereka tamat. Demikian juga praktik para tabi'in kepada para sahabat. Dan Ibnu Abbas yang paling nyata, maka beliau dikatakan turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Sebab apa? Karena dia sudah tasmi' di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia paparkan apa yang dia hafal dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan-ayatan. Satu ayat ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mereka tidak alim tentang kitab Allah Azza wa Jalla? Dan bagaimana mereka tidak menjadi umat terbaik? Sebab mereka langsung menerima apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan, kana sahabatu, dahulu para sahabat yang quluna lana ma'anil Quran kama yang quluna lana al-fadha. Para sahabat itu membawakan kepada kita makna Al-Quran itu sebagaimana mereka membawakan kepada kita lafaznya. Jadi bukan saja mereka membawakan kita lafaz Quran, alhamdulillah rabbil alamin, enggak. Tapi lafaznya dibawakan, maknanya juga dibawakan. Sampai dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama bi kitabillah azza wa jalla minni tablughu al-matiyah la ataituhu." Andai kata aku mengetahui ada orang yang lebih alim tentang Quran selain dari diriku dan tempatnya bisa dijangkau kendaraan, aku akan datang. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah mengambil dari Nabi itu 72 atau 74 surat langsung. Kita tahu surat Quran berapa? 114. Kan jumlah tinggal sedikit. 70-an langsung diambil dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin akan terlewatkan? Subhanallah. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan ini kita akan ambil insyaallah ta'ala beberapa penjelasan dari para syurahul hadis. Demikian juga dari para ulama kita yang membawakan banyak kesimpulan dan fawaid dari hadis yang mulia ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, hadis ini menjelaskan syarafu Al-Quran wa fadli ta'allumihi wa ta'limihi. Hadis ini menjelaskan keutamaan Al-Quran,
atau kemuliaan Al-Quran dan keutamaan mempelajarinya serta mengajarkannya. Sekali lagi, hadis ini menjelaskan kemuliaan Al-Quran dan keutamaan mempelajarinya serta mengajarnya. Wa anna hamil Al-Quran, dan sesungguhnya orang-orang yang menghafal Quran, wa mu'allimahu, dan yang mengajarkan Quran, khairul mu'minin, orang beriman yang terbaik. Jadi annahum a'zamu naf'an wa ifadatan, karena mereka lah orang yang paling besar memberikan kontribusi, memberikan manfaat. Tidak ada lebih dari itu para jemaah. Kenapa? Karena kita tahu Al-Quran kalamullah. Wa syaraful ilmi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu bergantung kepada mulianya yang diketahui. Sekarang Quran itu adalah kalamnya Allah, sifatnya Allah. Dan sifat Allah pasti yang paling mulia. Maka di sini dikatakan, hadis ini menjelaskan keutamaan Quran, keutamaan orang mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan sesungguhnya orang-orang yang menghafal Quran dan yang mengajarkan Quran, orang beriman yang terbaik. Sebab mereka yang paling besar manfaatnya, paling besar memberikan kontribusi, memberikan sumbangan bagi umat ini. Yaitu apa? Para pengajar Al-Quran dan orang-orang mempelajari Al-Quran. Maka lihat, periode Makkah sebelum datang periode Madinah, Nabi SAW mengutus ke Madinah pengajar Quran, Mus'ab ibn Umair, pengajar Quran. Tidak ada lebih mulia dari ini para jemaah. Karena Al-Quran itu kita tahu dari apa? Kalamullah. Dan kalamullah sifat. Dan sifat Allah Azza wa Jalla pasti yang paling mulia. Dan kita tahu, satu huruf kita sudah mendapatkan 10. Yang kesulitan mempelajari dan membaca Quran mendapatkan 2 pahala. Yang pintar, lancar membaca Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat duta besarnya Allah yang mulia. Dan setiap kali orang membaca Al-Quran, malaikat itu mendekat ke mulutnya. Kalau dia pakai siwak Nabi masuk ke mulut kita. Tidak pakai siwak Nabi, sekedar di luar-luar dia berkeliling malaikat itu. Nah, kalau pakai siwak setan dia mewah. Kenapa bau? Dan malaikat itu gak senang yang bau loh. Maka lihat ketika Nabi di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, sebelum dibuatkan rumah di sekeliling Masjid Nabawi, Abu Ayyub suka memberikan bawang putih, karena memang obat bawang putih ini para jemaah. Setiap kali selesai Nabi makan, selalu dilihat bawang putih ini utuh terus. Abu Ayyub tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau gak makan? Innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu tersakiti apa saja menyakiti anak Adam. Nah, jadi kalau kita nggak pakai siwak, nggak mau masuk malaikatnya. Dalam sunnah Nabi Daud, kalau kita pakai siwak, begitu baca Quran, masuk langsung ke mulut kita malaikat itu. Nah sekarang, itu sebabnya Nabi mengatakan, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan pohon ini, bawang putih, bawang merah, bawang sayur, ya, mentah, Nabi mengatakan jangan dia dekat ke masjid, diam di rumah. Padahal itu makanan halal. Mohon maaf para pemirsa, para hadirin. Lah bagaimana kalau yang makan tembakau ini loh? Kan jelas lebih dulu. Selalu diri kita supaya didekati oleh malaikat. Ya. Ah, cuma sekarang kan dirubah, bukan lagi pakai tembakau. Tetap asap. Dukhan. Asap. Hati-hati para jemaah. Jadi malaikat tidak
tidak mendekat. Maka disuruh pakai apa sih? As-siwak. Pakai sigon kan? Hagunah. Baik, yang kedua. Khairul muta'allimin. Pelajar yang terbaik adalah man yu'allimu ghairahu. Orang-orang yang mengajarkan orang lain. Para pelajar yang mengajarkan orang lain. La man yaktasiru ala nafsihi. Bukan yang hanya mengkhususkan dirinya sendiri. Ini yang terbaik. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allam. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Wa'allamah, dan mengajarkan. Maka apa? Kamilun fi nafsihi wa mukammilun li ghairihi. Sempurna pada dirinya dan menyempurnakan orang lain. Nah, ini dia pelajar terbaik itu. Ya, man yu'allimu ghairahu, yang ikut mengajarkan orang lain, bukan hanya mencukupkan untuk diri sendiri. Dari sisi inilah para jamaah, belajar itu lebih afdal dari ibadah sunnah. Lebih afdal dari sholat malam. Nah, Mikas? Kenapa? Karena manfaatnya muta'addiyah. Manfaatnya bukan terbatas untuk diri sendiri. Oleh sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mudzakaratul ilmi khairun min qiyamil lail. Mempelajari ilmu itu lebih baik daripada sholat malam. Karena kalau sholat malam yang dapat itu dirinya sendiri. Tapi kalau ilmu, orang lain yang dapat juga. Jadi ini dia pelajar terbaik itu. Bukan hanya mencukupkan untuk diri sendiri, tapi juga mengajarkan orang lain. Yang ketiga, khairun nas wa afdaluhum, manusia terbaik dan yang paling utama. Man ta'allama al-Qur'ana hatta haqqa ta'allumi. Orang yang belajar Quran dan betul-betul belajar. Ya, ini manusia terbaik. Orang belajar Quran dan betul-betul belajar. Wa 'allamahu haqqa ta'limih, kemudian mengajarkan orang lain dengan betul-betul mengajarkan orang lain. Wala yatamakkanu min hadza, dan tidak ada yang bisa mendapatkan hal ini illa bil ihatati bil ulum syar'iyyah, kecuali orang-orang yang mempelajari disiplin ilmu agama. Artinya apa? Dia belajar Quran, dia juga belajar hadis, dia juga belajar tafsir, dia juga belajar fikih. Kenapa? Karena ini semuanya saling keterkaitan. Ilmu tafsir jelas. Sekarang ilmu hadis jelas. Karena apa? Hadis mensyarah Al-Quran. Fikih, dasar fikih itu Al-Quran. Wahakadha. Nah, jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, manusia terbaik yang belajar Quran dengan haqqa ta'allumi, betul-betul belajar, sungguh-sungguh belajar. Jadi bukan hanya satu bidang saja, enggak. Dia pelajari Qur'annya, dia pelajari tafsirnya, dia pelajari juga ahkam, hukum yang terkandung di dalamnya. Maka di sini penting sekali para hadirin rahmatullah azza wa jalla, orang belajar Quran itu enggak boleh berhenti, harus serius. Dan belajar Quran itu sampai mati para jamaah. Ya. Dan lebih penting lagi masalah apa? Maknanya. Nah, jangan sampai ini risetnya Kementerian Agama, sekian puluh % kaum muslim itu nggak bisa baca Quran. 80-an kalau salah. Gak bisa baca Quran. Lah bagaimana dengan maknanya?
Maka kita ini meskipun tua nggak ada yang telat belajar. Anak-anak kita minta diajarkan, karena kadang-kadang kita ini hanya melalaikan. Ya, baru alif, bata, tha, jim, ha, kha, dal. Belum sampai shin, dia tidak bisa sin terus. Berhenti dia belajar. Ya nggak dapat keutamaan di sini. Jadi ta'allama haqqa ta'allumi wa 'allama haqqa ta'limi. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, demikian juga dia mengajarkan dengan sungguh-sungguh. Maka banyak para salaf itu mewakafkan dirinya untuk mengajarkan Quran. Dan bahkan sampai ulama kita mengatakan, kalau bisa anak-anakmu, engkau yang mengajarkannya Al-Fatihah, jangan orang lain. Sebab apa? Karena setiap dia membaca itu, engkau mendapatkan bagian yang mengajarkannya itu. Maka di dunia ini yang paling banyak pahalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapat kiriman terus dari amalan-amalan kita itu. Maka Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan, Man alima wa amila wa allama. Siapa yang berilmu dan belajar serta mengajarkannya, fadzaka yud'a 'azimun fi malakutis samawat. Maka dialah yang didoakan dengan besar di kerajaan langit dan bumi. Yang keempat, qala Imam Al-Qurtubi, dalam hal ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, qala ulama, para ulama kita berkata, ta'allumul Quran afdalul a'mal. Mempelajari Quran itu amalan yang paling afdal. Kenapa? Li'anna fihi i'anatan 'alad din. Karena mempelajari Quran itu membantu untuk mempelajari agama. Dan membantu agama. Katalqinil kafiri asy-syahadah yuslim. Taubahnya seperti mengajarkan orang kafir syahadah untuk masuk Islam. Len, sabar dah Len. Sekali lagi, mempelajari Al-Quran adalah amalan yang paling afdal. Kenapa? Li'anna fi i'anatan 'alad din, membantu agama. Seperti mengajarkan orang kafir syahadat supaya masuk Islam. Wa anna afdaliyatan nas, dan keutamaan manusia itu bi'tibari ta'lim wa ta'allum, bergantung kepada belajar dan mengajar. Jadi keutamaan seseorang itu ditinjau dari belajar dan mengajar, sempurna pada dirinya dan menyempurnakan orang lain. Sebagaimana Al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, ay khairun nas bi'tibari ta'allum wa ta'allim man ta'allama al-Quran wa 'allama. Manusia yang terbaik adalah ditinjau dari belajarnya dan mengajarnya. Maka di sini tidak ada yang lebih hebat dari orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebab Quran itu kalamullah. Satu huruf dapat berapa? 10. Baca hadis nggak dapat. Kecuali dapat sholawatnya. Dari sana kita dapat mempraktiknya kita dapat. Tapi yuta'abbad bitilawati, kita beribadah membacanya hanya Al-Quran saja. Maka Imam At-Tibi mengatakan manusia itu akan menjadi terbaik dilihat dari belajar dan mengajar. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya orang yang belajar Quran dan mengajarkannya dialah manusia yang terbaik. Karena tidak ada yang terbaik selain dari kalamullah. Coba lihat dalam khutbatul hajah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sejujur-jujur perkataan Al-Quran. Yang kelima, makna ta'allumul Quran wa ta'limi. Nah, apa definisi belajar dan mengajar Quran itu? Dan bagaimana, kapan dikatakan kita belajar dan mengajar? Wa huwa yatanawalu ta'allumu hurufihi.
Belajar itu adalah mempelajari hurufnya supaya benar makhrajnya. Alif, ba, ta, tha. Jangan tha jadi sya. Jim, ha. Jangan ha jadi ha. Kha, dal, zal. Jangan zal jadi zal. Ra, zai. Jangan zai jadi sai. Zainuddin, Sainuddin. Sin, shin. Jangan shin jadi sin. Sad, dad, ta, dha, ain, ghain. Jangan gain jadi agen. Udah nggak ada agen minyak tanah sudah. Ghain. Wahakadha. Ini nama mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yaitu yang tanawal hurufu, ta'allum hurufihi, mempelajari hurufnya. Mempelajari hurufnya dan mengajarkan hurufnya. Wa ta'allumu ma'anihi, mempelajari maknanya. Wa ta'limuha, dan mengajarkan maknanya. Wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi. Mempelajari maknanya dan mengajarkan maknanya, inilah yang paling mulia daripada mempelajari hurufnya dan mengajarkan hurufnya. Jadi yang paling mulia ini kan dua ya. Namanya mempelajari Quran dan mengajarkan Quran itu apa? Mempelajari huruf dan mempelajari dari kedua ini yang paling mulia maknanya. Kenapa? Fa innal ma'na huwal maqsud. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan Quran itu untuk ditadabburi, untuk dipahami. Wal lafdhu wasilatun ilaihi, adapun lafaznya itu sarananya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Jadi yang termulia dari dua belajar dan mengajar itu adalah mempelajari dan mengajarkan mana. Maka majelis tafsir itu luar biasa pentingnya para jemaah. Tapi juga tafsir yang bagaimana? Tafsir bil ma'thur, tafsir mengikuti jejaknya para salaf. Ini disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan mengimani yang datang dari Allah menurut kemauan Allah. Jangan sampai nanti tafsirnya khalaf, terutama dalam masalah al-asma' was sifat. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, walinnasu fi hadza maqalat, ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam hal ini manusia banyak punya pendapat, kata beliau. Tentu yang paling selamat, yang paling utama adalah tafsirnya para sahabat. Yang terakhir, yang bagi mura'atul ikhlas. Ini dia lebih penting lagi nih. Hendaklah memperhatikan keikhlasan fi kulli sinfin minal mu'allimi wal muta'allimi, dari masing-masing yang belajar maupun yang mengajar. Demikian juga wal 'amil bihi, yang mengamalkan. Hatta yahsul 'ala al-khairiyyati fi hadzal hadits, sehingga dia mendapatkan kebaikan sebagaimana di dalam hadis ini. Jadi orang terbaik di antara kalian yang belajar dan mengajarkan Quran apabila dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas, apa dikatakan? Wa kam min talil Quran wal Quran wal anu. Banyak orang yang membaca Quran itu sendiri yang melaknatnya. Dan Nabi SAW juga bersabda, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Yang paling banyak munafik dari umatku ini yang menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kurang keikhlasan ini. Semoga amal kita bermanfaat. Walhamdulillah, wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami silakan bila ada pertanyaan, ada soalan di sesi yang kedua ini, tafadhalu. Dari para pemirsa, para pendengar, tafadhalu.
Di sini ada pertanyaan. Jika sembelihan pertama tidak sempurna, misal ada urat tidak terputus sehingga kematian sembelihan jadi lama, sementara sembelihan telah diangkat dari leher hewan, apa boleh mengulang sebatas menyempurnakan sembelihan tersebut? Jawabannya boleh. Kenapa nggak boleh? Karena maksud kita adalah membunuh hewan ini dengan baik. Kalau yang pertama ternyata kurang, maka sempurnakan. Dan kekurangan yang pertama itu tidak menjadikan hewan itu haram. Kenapa? Karena masalah belum mati. Tapi kalau dia mati padahal kurang sembelihannya, ini kita katakan kalau tidak masuk dalam konteks hadis Nabi, ma'an haraddam wa dzukira rasmullah fakulu. Apa yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah, makan. Kalau tidak sampai menumpahkan darah tapi gara-gara itu dia mati, maka tidak halal. Jadi darah tumpah kemudian dibacakan bismillah. Kiasnya juga apa? Ketika kita menembak hewan, bismillah, Allahu akbar, jatuh, masih hidup. Apakah kita potong atau kita tonton sehingga halal? Potong. Kita potong. Bukankah tembakan pertama juga menyakiti? Iya. Tapi kan kias ma'al farid. Kenapa? Beda. Sebab itu kan tidak mampu kita kuasai, ini mampu kita kuasai. Betul, segi kemampuan berbeda. Tapi masalahnya sekarang, siapa tahu hewan itu bergerak? Saat kita potong, akhirnya apa? Kita tidak mampu menguasai. Maka hukum asalnya tidak ada masalah. Disempurnakan kedua kalinya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, kami persilakan. Ada pertanyaan? Ya, Mami Haji Abdul Salam, fadhal. Mana mic-nya bang? Tak ada ya? Oh, lupa dikeluarin. Nah, kita belajar serius dari TV. Iyalah. Terpilih ustaz yang apa namanya itu Kondang. pandai lah dalam Al-Quran. Terus setelah itu kita mengajar istri di rumah bagaimana? Bagus. Tidak ada masalah. Ya. Apalagi kita bisa mempertanyakan lagi kepada ustaz tersebut. Ya, ini ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Tidak bisa digapai semuanya, ya jangan habis semuanya. Karena kita tidak bisa langsung kita lewat online. Maka ingat, dalam sejarah ulama pertama yang mengajar online itu jarak jauh itu adalah Imam As-Sarakhsi. Apa kabarnya? Kabarnya dia itu di penjara, tapi penjaranya di sumur tua. Maka dia mengajarkan muridnya kitab al-mabsut dari dalam sumur. Dia dengan suaranya dicatat oleh muridnya di atas sumur. Nah, ini dia. Ini faedah saya dapatkan begitu awal dulu corona. Nah, tahu nggak dalam sejarah Islam yang pertama kali online itu katanya jarak jauh itu yaitu Imam As-Sarakhsi rahimahullahu taala. Wallahu taala ala wa alam. Abu Harmain. Nah, baik. Sebelum mati dengan to'ada, Hidup ya? dia ada ngajari ngaji Al-Quran. Setelah Naino mati ya. Ya Allah. Nah, jadi kita tetap ngaji baca Al-Quran misalnya. Terus mau kia pahala. Padahal kita berniat di nyedekahi pahala sekadar ngaji Al-Quran dan mau kia pahala menjelaskan. Kalau amalan anak pasti dapat orang tuanya. Amal kebaikan anak itu hatta tidak diniatkan orang tuanya dapat. Kenapa? Anta wa maluka min kasbi abi. Engkau beserta hartamu itu adalah hasil jerih payah bapakmu juga. Anta wa maluka li abi. Engkau beserta hartamu milik orang tuamu. Jelas Abu Harmain? Jelas? Alhamdulillah. Walaupun seandainya orang tuanya tidak mengajarkan, Hatta tidak mengajarkan, apalagi mengajarkan. Bedanya kalau mengajarkan, kita katakan double pahalanya. Kalau tidak mengajarkan, orang tua itu sudah punya andil besar dengan keberadaan anak di muka bumi setelah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala wa alam. Gobang gocir. Jin, bisa dua Ustaz? Yang pertama Ustaz, orang membaca Al-Quran yang bagus ini kan dapat pahala berapa? 10 satu huruf Al-Quran. Yang terbata-bata 2. Yang kita tanyakan Ustaz, bagaimana dengan orang yang internasional itu? Beluik kamu ada pahala, piala, pemuna. Asal dia ikhlas. Beborongan, asal jangan cari
Cari nama. Kalau cari nama, ya nama itu sudah dapatnya. Akhirat tidak dapat bagian. Jelas, Abang? Bukan yang pintar dapat 10. Satu huruf. Nah, bedanya kalau pintar tuh bersama malaikat, yang kesulitan dapat 2 pahala. Pahalanya salah dan pahalanya membaca. Yang kedua Ustaz, tapi apa nih, mohon maaf Ustaz, kan banyak kita kalau belajar Al-Quran itu ada yang lulus dia membaca Ustaz, ada yang kadang-kadang orang tuh sampai 1 minggu tidak bisa baca sin. Tidak tahu apakah ya beda keilakna bang dengan ini Ustaz. Jelas beda hilaknya nih. Ya keras, girang melicak dah kadang-kadang. Jelas apa? Jelas Ustaz. Iya, jadi tidak perlu kita risau, terus belajar. Cuma kadang-kadang itulah dia istilahnya kita tuh sekedar apa ya, sekedar jadi hiburan baca Quran. Nggak boleh. Ini prioritas kita. Kalau dulu para ulama kita dahulu, anaknya tidak disarankan belajar ilmu lain sebelum Quran. Quran dulu. Jelas? Jelas Ustaz, nambah sedikit Ustaz. Ya, silakan Helmi. Ada apa enggak? Biasa lempar haknya ke orang lain. Fadhal. Background kita nih kan pengusaha gitu. Masya Allah. Tapi ingin mengambil andil dalam belajar dan mengajarkan bagaimana kita bisa maksimal. Ahsanta. Kita ini pengusaha. Bagaimana supaya ikut andil? Dengan usahanya bantu orang mengajarkan Quran. Dia pun sempatkan diri juga belajar Al-Quran. Allah Ta'ala wa alam. Humaydi. Ngombe yang guna. Kalau belajar Quran, itu mengajar Quran. Aku ini dah bosan lah, jangan ngomong dan penonton. Aku ikhlas kita. Ikhlas kan belajar kan dengan penonton. Aku ini dah bosan ya dah. Bagaimana? Ujian. Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Afatul muta'allimi al-malal wa qillatus sabr 'ala ad-dars. Penyakitnya penuntut ilmu itu bosan. Kemudian kurang sabar belajar. Wal malulu la yahfaz. Orang yang bosanan itu nggak mungkin menjadi penghafal. Lah, paling banter ngapal-ngapal. Iya. Jelas ini? Alhamdulillah. Kesum ada sum? Ustaz, bulan puasa dan rajin membaca Al-Quran. Mungkin untuk media ini lah. Hilang. Ini masuk di dalam hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ar-ramya thumma nasiyaha fahiya ni'matun jahadaha." Siapa yang sudah belajar memanah kemudian dia lupakan, maka itu nikmat yang dia ingkari. Ingkar nikmat dan kafir nikmat itu. Allah Ta'ala wa alam. Maka sampai para ulama salaf yastahibbun ay yanzuru ila al-mushaf fi kulli yawm. Para salaf itu menganjurkan tiap hari lihat mushaf. Allah Ta'ala wa alam. Hamdan. Karena kita kan mencukupkan diri pada tahsin aja Ustaz. Sebagian kita ini kadang ada waktu untuk belajar itu tapi tidak pada gunakan. Salah kita, rugi kita. Karena ingat tadi kita sebut tahsin itu adalah belajar juga dan mempelajari maknanya. Itu yang lebih penting lagi, karena mempelajari hurufnya wasilah, sedangkan mempelajari maknanya tujuan. Mikas Masuk ke dalam masuk. Ya, masuk. Mikas. Mikas bertanya, bagaimana kalau baca Qur'an, takut nggak Al-Quran, takut nggak setan di rumah kita? Takut, Ami. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Muslim, "Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tu alam, ada pertanyaan? Gorok tadi Ustaz. Ya. Gorok manok sejam depan mati Ustaz. Nah, itu salah teknis. Bukan, itu salah teknis. Kenapa? Seharusnya setelah dipotong, angkat belakangnya. Kepalanya jadi bawah.
Tutup paling cepat itu. Termasuk bebek, entok. Itu paling susah mati. Tapi begitu dipotong, langsung naikkan bawahnya, kakinya, kepalanya di bawah, habis darahnya, cepat dia mati. Nggak perlu digorong itu. Nah, itu teknis yang salah itu. Bukan karena belum putus. Allah Ta'ala alam. Bu Syafiq? Terkait dengan kita merasa khawatir amalan kita tidak diterima, apakah itu tidak kita kurang husnuzon? Baik. Orang beriman selalu berharap diterima, takut juga tidak diterima. Harus ada semuanya itu, sama cinta. Kalau hanya kita takut saja tanpa kita ada harapan, maka ini masuk nanti kelompok haruri kita. Jadi harus seimbang semuanya. Dan orang beriman takut juga tidak diterima. Dari satu sisi juga berharap diterima. Harus ada semuanya itu. Nah, cuma para ulama kita menjelaskan secara umum. Ada mereka mengatakan kalau lagi sehat lebih baik rasa takut yang banyak. Kalau lagi sakit lebih banyak rasa harap. Namun secara umum tetap semuanya itu harus ada. Allah Ta'ala wa'alam. Tidak. Kenapa demikian? Karena disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'min ahsana adh-dhann bi rabbih fa ahsana al-amal. Orang beriman itu berbaik sangka kepada Allah, maka dia berbuat baik. Berbuat baik itulah berbaik sangka. Nama baik sangka. Tidak beramal soleh itu orang buruk sangka. Itu hakikat baik sangka dan buruk sangka itu. Bukan takut diterima, takut tidak bukan itu. Allah Ta'ala wa'alam. Jeki. Sol. Nah, tadi dijelaskan Ustaz masalah Al-Quran. Sebagai kami belajar dan Al-Quran. Di satu sisi juga Allah mengatakan Al-Quran itu untuk dia yang pertama nyalakan api neraka itu di antara yang 3 itu termasuk Al-Quran. Supaya kita jangan jatuh ke sana terus, kan? Seperti hadis itu. Coba. Bagaimana caranya? Belajar tauhid yang benar. Belajar akidah. Karena di sana kenapa dia penghafal Quran itu dia pertama kali masuk neraka? Karena dia tidak ikhlas. Maka belajar apa? Akidah terus. Allah Ta'ala wa'alam. Tony. Maka belajar bahasa Arab sudah belajar Al-Quran ke... Ya tergantung. Karena ada orang sekarang murni ngajar bahasa Arab aja untuk buka kursus. Apa mau didapat? Kempeng. Iya, ada sekarang teknis pembelajaran selalu dikaitkan dengan Quran. Bagus itu. Ketika belajar ini, baru datang ke kalimat Quran. Ini maknanya. Ini yang bagus. Jelas, Don? Allah Ta'ala wa'alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Habis? Ini sudah kalau gitu mukaddimah hari ini. Ya, baik. Pertanyaan ini dari pemirsa kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apakah kita dapat pahala apabila hanya baca Quran tanpa memahami isi ayatnya? Ini hebatnya Quran. Sekedar baca hurufnya juga dapat pahala. Apalagi paham maknanya. Hukum belajar Quran untuk mencari sanad. Sanad itu sekarang kita katakan tidak sehebat dulu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah nukil bitawatur, mutawatir. Ya, boleh baca Quran hanya makhraj tapi tanpa tajwid karena ada sebagian berlebihan dalam soal tajwid sampai lalu belajar akan tafsir Al-Quran. Yang terbaik itu adalah belajar yang sesuai dengan caranya salaf. Pelajari hurufnya yang benar, otomatis belajar huruf, belajar makhraj. Karena belajar huruf itu di sana pengucapan itu benar apa tidak. Kemudian belajar tajwid wajib. Tapi orang tidak boleh taqa'ur, terlalu memaksakan diri. Ini semuanya bagian dari mempelajari kitab Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi orang jangan mementingkan dapat sanad, tetapi dalam hal lain dia menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat sanad, tetapi apa? Dia masih minta kepada selain Allah. Ya. Dapat sanad, dan orang dapat sanad tidak percaya Allah di atas.
dapat sana tidak percaya kalau Allah berbicara. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengatakan kalamullah, ya, haddatsahu Jibril atau haddatsahu Jibril, Nabi yang menyampaikan kepada Jibril an Rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlus Sunnah. Jadi, ya, Nabi SAW mendengar dari Jibril, Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang orang mengingkari sifatul kalam, tidak mungkin akan mengatakan Rabbil Alamin. Saya kira demikian, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Alhamdulillah. Mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang kurang berkenan, tutur kata yang salah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ingatkan insyaallah para hadirin, Jumat, Sabtu daurah insyaallah di Brunei. Ya, daurah yang ke-9 dalam masalah al-aqdiyah wal manhajiyah insyaallah taala. Yang ada kesempatan silahkan manfaatkan waktu sambil kita healing menikmati alam di sana. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.